Kenalin, ini Mas Restu. Hai, Assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsadayana. Oke, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari podcast horor yang populer tentang seorang gadis cantik yang berpacaran dengan pocong. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita langsung diajak mundur ke tahun 1986, yang dimana di sana ada seorang pria yang sedang membongkar sebuah kuburan untuk dijadikan ritual pesugihan pocong untuk mendapatkan sebuah kekayaan. Tapi di sana ternyata ada seorang bocil yang merupakan anak dari pria tersebut, dan setelah dibacakan mantra, tiba-tiba Lumantar Dayaning Jagat Samyoro Maket. 10 tahun kemudian, kita diperkenalkan 3 wanita cantik yang bernama Mawar, Faye, dan juga Kartika yang sedang merayakan ulang tahun Mawar yang ke-20. Dan setiap ulang tahun, Mawar selalu mengunjungi makam kedua orang tuanya. Dan sebagai sahabat, mereka pun mendanani Mawar agar terlihat cantik. Ih, cocok. Cantik kan? Ya ketemu orang tua juga harus cantik. Nah, singkat waktu sesampainya Mawar di makam kedua orang tuanya, ternyata makam ayah dan ibunya dimakamkan dalam satu makam yang sama. Lalu sebagai anak yang baik, Mawar pun tentu saja memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya dan juga untuk dirinya sendiri agar di usianya yang ke-20 tahun ini, ia bisa dipertemukan dengan seorang pria yang sayang kepadanya. Setelah memanjatkan doa dan juga keinginannya, tiba-tiba angin bertiup dengan kencangnya, membuat suasana pun menjadi tak enak. Dan saat Mawar pergi dari pemakaman itu, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya, dan ia pun sempat dikagetkan dengan kehadiran seekor anjing yang muncul tiba-tiba di hadapannya. Nah, sementara itu di kosan, tampak Po Atik yang sedang menyuguhkan kopi pada Alex, pacarnya Faye. Lalu tak lama kemudian Mawar pun pulang dengan wajah yang sumringah dan membuat kedua sahabatnya itu pun kepo dengan tingkah Mawar. Dan akhirnya kedua sahabatnya pun ngeceng-cengin Mawar hingga membuatnya salting. Ih, Mawar pakai minyak wangi. Jangan-jangan baliknya diantarin sama cowok ya? Enggak kok. Mawar, belum selesai, sini dulu. Cerita dulu, Mawar. Sesampainya di kamar, Mawar mengeluarkan sebuah kotak yang berisi sebuah pita merah, dan kejanggalan pun mulai terjadi, yang diawali dengan Kartika yang menerima telepon, tapi nggak ada yang nyaut. Dan keesokan harinya, ketika Kartika menanyakan tentang penelpon semalam pada Mawar, Doi malah senyum-senyum malu, dan Kartika pun akhirnya berkesimpulan kalau penelpon itu adalah pacarnya Mawar, dan mereka pun kembali ngeceng-cengin Mawar, termasuk Dona, teman kosannya yang lain. Dan tak lama kemudian, Mawar tiba-tiba mimisan, lalu Faye membantu mengobati Mawar, dan Mawar pun sekalian curhat pada sahabatnya itu bahwa pria yang baru saja ia kenal itu bernama Restu. Tapi entah bagaimana, Mawar merasa dirinya langsung cocok dengan pria tersebut. Baru aja kenal, langsung cocok. Kayak udah kenal lama. Seneng. Jadi nggak sendiri lagi. Cie, Mawar, cinta pertama. First love. Keesokan harinya, Mawar yang mengenakan pita merah pergi ke kampus bersama Faye. Namun di tengah perjalanan, Mawar tiba-tiba bertingkah aneh dan membisikkan pada Faye kalau si Alex ternyata selingkuh dengan wanita yang sedang jalan bersamanya. Namun Alex di sini menjelaskan kalau wanita itu adalah temannya. Itu selingkuhannya. Apaan sih, Mawar? Teman kamu kenapa sih? Lagi dapet ya? Itu tadi siapa? Itu Miss Lin yang ahli mistis. Sering banget di radio kampus. Kartika juga pasti tahu. Pada malam harinya, ketika mereka akan makan bersama dengan cahaya yang remang-remang ya, abang film horor. Ya sudahlah, kita lanjut. Dan karena Mawar tidak kunjung datang, akhirnya mereka pun semua makan duluan. Sementara itu di luar, ketika Po Atik akan membuang sampah, ia mendapatkan teror yang cukup membuatnya ruas. Karena kantong plastik yang ia pegang tiba-tiba menyerupai pocong. Tak hanya itu saja, Po Atik memergoki Mawar yang sedang membuat kopi hitam untuk tamunya. Tapi anehnya, Mawar memegang ketel panas dengan tangannya, dan hal itu membuat Po Atik pun terheran. Nap, sini saya bantuin, Nan. Gak perlu, ini untuk tamu saya. Bukan panas.
Pada pagi harinya, Po Atik membersihkan bekas tanah yang berserakan di lantai dan ia pun kukulutus karena kopi yang dibuat Mawar semalam masih utuh. Lalu tak lama kemudian, Alex datang untuk menjemput Faye. Nah, karena kamar Faye dan Mawar bersebelahan, saat melewati kamar Mawar, Alex malah mendengar Mawar yang sedang ngobrol. Lalu Alex yang kepo pun ngintip. Kenapa kamu? Cabut yuk. Sebelum berangkat, Faye mengajak Mawar untuk pergi ke kampus bareng, serta mengingatkan Mawar untuk menemani Kartika siaran. Namun Mawar hanya diam 1000 bahasa dan menutup pintu kamarnya kembali. Halo Sobat Biru, nggak kerasa nih jam makan siang udah mau selesai. Siang harinya, yang kayak malam, Kartika yang lagi siaran itu mendapat telepon masuk yang ternyata dari Restu untuk Mawar. Seberesnya siaran, Faye dan Kartika saling curhat kalau sikap Mawar yang akhir-akhir ini agak lain, dan Kartika pun bercerita kalau tadi pas siaran ada penelpon bernama Restu yang titip salam untuk Mawar. Dan akhirnya mereka berdua pun mencari tahu siapa sosok Restu itu. Ada yang namanya Restu nggak? Restu? Iya, di kampus ada yang namanya Restu nggak? Tapi nanti coba aku cari tahu ya. Lalu pada malam harinya, tampak Mawar yang sedang merias diri dengan cantik dan tak lupa mengenakan pita merah. Nah, sedangkan Faye yang sedang mengerjakan tugas, ia merekam tugasnya dan tanpa sengaja mendengar percakapan Mawar dengan seseorang yang terekam oleh Faye. Mendengar hal tersebut, Faye langsung mencari sahabatnya itu yang ternyata sedang berjalan naik tangga, dan anehnya, Mawar hanya tersenyum dan tak menjawab semua pertanyaan dari Faye dan ngalewas pergi begitu saja. Janji jangan tinggalin aku ya. Aku cuma punya Mas Restu di dunia ini. Lalu pada keesokan harinya, Faye menunjukkan hasil rekaman tadi malam pada Kartika, dan Kartika pun sudah mencari tahu informasi tentang nama Restu yang semuanya ternyata tidak ada satupun yang menjurus pada pacarnya Mawar itu, dan hal itu membuat mereka pun berdua kebingungan. Nah, kebetulan di kampus ada anak Indihome yang tahu banyak tentang mistis. Dia bernama Lina yang diketahui merupakan selingkuhannya Alex. Lalu Faye mendatanginya dan menceritakan tentang sikap Mawar yang aneh setelah pulang dari makam orang tuanya. Mendengar itu, Lina pun berasumsi kalau Mawar mungkin ketempelan sosok gaib. Lalu Lina meminta Faye untuk mengecek kamar Mawar dan mencari sebuah kotak kayu, dan mungkin karena hal itulah Mawar menjadi berubah. Satu kotak kayu. Mau bisa mulai dari nyari kotak itu. Bisa jadi dia ketempelan atau ada orang benar tidak baik sama dia. Sepulangnya dari kampus, Faye meminta izin pada Po Atik untuk meminta kunci kamar Mawar dengan alasan ada barang yang harus ia ambil. Dan benar saja, Faye menemukan kotak kayu berisi pita merah, dan tiba-tiba saja yang punya kamar nongol dan marah karena Faye telah memasuki kamarnya tanpa izin. Lalu Faye di sini menjelaskan niat baiknya itu, namun Mawar tidak peduli dan pertengkaran parea-area omong pun terjadi di antara kedua bikang ini. Faye ngopo? Aku khawatir soal pacar kamu. Kamu gak kenal dia? Ya kamu nggak pernah kenalin? Emangnya kamu sendiri benar-benar kenal sama dia? Latar belakangnya kayak gimana? Gak usah ikut campur. Melati kenal nggak? Buat apa bawa-bawa Melati? Malam pun semakin larut. Ketika Mawar akan memakai pita merahnya itu, dia baru sadar kalau pita merahnya tidak ada, dan teror mengerikan pun mulai menghantui seluruh kosan, yang diawali dengan Kartika yang diganggu jurik pintu. Siapa? Lalu Donna yang lagi cuci muka juga diganggu. Dan yang terakhir adalah Faye yang lagi tiduran, dan yang paling menakutkan adalah dia sempat dikejar-kejar pocong. Keesokan harinya, Faye dan Kartika memberikan pita merah itu pada Lina, dan saat Lina memasukkan pita itu ke dalam air kembang disertai jampe-jampe harupat, seketika pita itu berubah menjadi tali pocong, dan Lina pun merasa yakin kalau Mawar telah dipengaruhi oleh sosok gaib. Aku mah masih nggak paham, Dak. Kata si Bislin,
Kalau kita tabur daun kelor, ntar kelihatan. Tak terasa malah pun tiba. Gokilnya, anak-anak kosan yang kepo ini melakukan sebuah ritual dengan menaburkan daun kelor agar bisa melihat sosok Restu, pacar goibnya Mawar. Dan mereka pun bertekad untuk menyelamatkan Mawar dari hal-hal goib. Sementara Po Atik yang mendengar akan turun hujan pun ngabret ke loteng untuk mengangkat jemuran. Namun sampainya di atas, tiba-tiba Nah, saat mereka menenangkan Po Atik di dapur, mereka melihat Mawar yang sedang menyeduh kopi. Melihat kehadiran Mawar, si Dona pun langsung mengingatkan Mawar tentang pacarnya itu. Dan tentu saja Mawar pun kekeh kalau pacarnya itu adalah pria baik-baik. Mendengar hal itu, akhirnya mereka pun memaksa Mawar untuk mengenalkannya. Saat mereka semua duduk di ruang tengah menunggu Restu yang tak kunjung datang, tiba-tiba lampu rumah mati dan entah bagaimana seketika Mawar hilang. Yang pada akhirnya mereka semua berpencar mencari Mawar. Lalu tak berselang lama, Fei menemukan Mawar dan ia mengajak Fei untuk bertemu dengan Mas Restu. Masuk, aku kenalin ke Mas Restu. Kenalin, ini Mas Restu. Jarene mau ketemu Mas Restu. Sontak saja, mereka semua ngabret lari tunggang langgang setelah melihat sosok pocong yang bernama Restu. Namun saat mereka sampai di kamar Fei, si Fei ini malah keluar lagi untuk menyelamatkan Mawar. Tapi ternyata alhamdulillahnya Kartika datang dan mereka berdua langsung melihat Mawar kehujanan di luar kosan dan langsung membawanya masuk. Namun sayang, Mawar malah tantrum gak jelas karena bucin setengah mati pada si pocong Restu. Hingga akhirnya tiba-tiba setelah itu, Fei meminta Po Atik untuk menghubungi Melati, adiknya Mawar, untuk segera datang ke kosan. Sementara Fei dan Kartika pergi ke kosan Lina, yang ternyata di sana ada Alex juga. Tapi walaupun Fei merasa sakit di mana, Fei tetap membutuhkan bantuan Lina untuk menyelamatkan Mawar. Hei, sayang. Singkat waktu, Lina akhirnya datang dan melihat Mawar yang sudah diikat dengan tali. Lalu Lina pun melakukan sebuah proses ritual untuk menghilangkan pengaruh pocong Restu yang ada pada diri Mawar. Namun saat ritual, gangguan pun datang hingga sempat membuat mereka kewalahan. Keesokan harinya, Fei yang terbangun terkejut karena melihat Mawar telah menghilang. Lalu tak lama kemudian, Melati datang dan Fei pun menceritakan semua kejadian tentang Mawar pada Melati. Kalau Mawar berperilaku aneh sepulangnya dari makam orang tuanya. Mendengar terawangan Lina, mereka pun kembali ke kampung halaman Mawar. Sedangkan Dona tidak ikut, tetap di kosan menjaga Po Atik. Mas, jalan mas. Namun sesampainya di tempat yang mereka tuju, bukannya Mawar yang mereka temukan, tetapi sebuah ruang rahasia yang di dalamnya ada sesosok mayat yang masih terbungkus dengan kain kafan. Melihat hal itu, Lina pun menjelaskan kalau ini adalah sebuah ritual pesugihan untuk mencari kekayaan dan kemakmuran, yang dimana ritual ini akan membuat satu keluarganya ketempelan pocong selama 1000 tahun, dan bahkan pelaku pesugihannya pun harus dikubur di lubang yang sama di bekas makamnya si pocong. Mendengar hal itu, Melati pun shock dan tidak percaya karena sang ayah yang terlihat sebagai sosok yang baik itu pun telah melakukan sebuah perbuatan musyrik. Lalu Lina menyarankan untuk mengembalikan jasad Restu ke makamnya, yaitu makam kedua orang tua Mawar dan Melati. Namun tiba-tiba Kayak tali pocongnya, ikat di kepala. Lex, tali pocongnya, Lex. Tali pocongnya ikat di kepalanya.
malam harinya, kenapa harus malam ya? Ya sudahlah, kita lanjut. Mereka pergi ke makam kedua orang tua Mawar dengan membawa jasad Restu yang diseret oleh Alex. Tapi entah bagaimana, sesampainya di kuburan, mereka tiba-tiba saja terpisah. Faye bersama Melati, lalu Kartika dengan Lina, sedangkan si Alex sama si pocong Restu. Lalu Faye dan Melati yang melihat Mawar langsung berusaha mengejarnya. Tapi karena mereka kehilangan jejak karena hujan deras, akhirnya mereka berdua kembali fokus untuk mencari makam kedua orang tua Mawar. Yang ternyata semua batu nisan jadi terlihat sama. Nah, begitupun dengan Kartika dan Lina yang sedang fokus mencari makam, yang tiba-tiba diawasi segerombolan pocong. Lalu tak lama kemudian, mereka berdua melihat segerombolan orang yang sedang membawa keranda. Lalu Lina menyarankan untuk mengikuti orang-orang itu. Dan hingga akhirnya, mereka semua kembali bertemu. Singkat cerita, setelah mereka menemukan makam, mereka langsung menggali kuburan orang tua Mawar. Dan alangkah terkejutnya mereka, karena ternyata Mawar sudah ada di dalam kuburan tersebut. Sontak saja, mereka langsung mengeluarkan Mawar dari liang lahat, dan lalu memasukkan pocong Restu ke liang lahat tersebut. Sementara itu, Lina mencoba melakukan ritual untuk menyadarkan Mawar, yang ditemani oleh Melati, yang merasa khawatir akan sang kakak. Namun tiba-tiba, Kartika yang melihat pocong Restu yang bergerak karena dipanggil oleh Mawar langsung menyuruh Alex untuk segera menguburkannya, dan alhamdulillahnya semua kembali tenang dan mereka pun kembali ke kota. Hello Sobat Biru, gimana nih Miss Lin? Kira-kira ramalan buat yang zodiaknya bulan ini? Beberapa hari kemudian, Mawar kembali ceria seperti dulu, lalu Faye putus dengan Alex, dan Lina pun tidak mau menerima Alex yang doyan selingkuh. Lalu mereka kembali melewati hari-hari penuh canda tawa bersama seperti dulu. Tetapi setelah bersenang-senang, Mawar kembali ke kamarnya dan tiba-tiba menangis di cermin, lalu tersenyum. Dan pada pagi harinya, Faye mendapatkan surat cinta dari Mawar yang membuat Faye langsung ngabret ngegedor pintu kamar Mawar. Dan tak hanya Faye saja, ternyata Kartika dan juga Donna pun mendapatkan surat cinta dari Mawar. Dan saat mereka berhasil membuka pintu, ternyata Aku mau ngucapin terima kasih. Aku bener-bener bersyukur punya teman-teman yang peduli dan sayang sama aku. Yang gak membiarkan aku jatuh cinta dengan orang yang salah. Tapi cinta itu tergantung siapa yang melihatnya. Harapanku di umur ini terwujud. Di akhir cerita kita kembali ke tahun 1986, yang dimana sang ayah yang akan melakukan ritual pesugihan memeluk Mawar dan memperkenalkan pocong Restu pada Mawar. Dan lalu Mawar pun tersenyum melihat pocong itu, seolah bius cinta itu pun sudah muncul sejak pandangan pertama dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film First Love? Do you see what I see ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Jujur sih, kalau menurut saya ini agak berbeda ya dari podcastnya gitu. Tapi ya wajar lah, namanya juga film gitu. Dan film ini mendapatkan rating 5,4 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video seru lainnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.